Royan TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan serta iman, sehingga dengannya kita bisa hadir bersama di tempat ini dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan rutinitas kita ya. Setiap pekan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk bisa menyelesaikan pembahasan kitab Safinatun Najah pada mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kemudian kita selalu untuk bersolawat dan mengirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan panutan kita semua, yang menjadi tolak ukur kebenaran, tolak ukur kebaikan untuk kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia, terlebih nanti di hari kemudian. Untuk pekan ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi pekan lalu. Kita sudah membahas marhala qabla al-madhahib ya, fase perjalanan fikih sebelum madhab. Ya, kita sudah bahas asrus sahabah, asrut tabi'in, kemudian referensi marhala ini. Ya, namun kemarin belum terlalu kita rinci. Pada kesempatan hari ini kita akan rinci secara singkat juga. Ya. Jadi fase masa sahabat. Ya, fikih, perjalanan fikih di fase sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim fi kitabihi, dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, menyebutkan alladzina hafizat anhumul fatwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 130 nafsan, bahwa yang menjadi rujukan fikih di masa sahabat, yang ribuan sahabat itu hanya 130 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan fikih di masanya. Ya, jadi tidak semua sahabat itu berfatwa tentang masalah hukum. Ya, hanya 130. Dan 130 ini dia
terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang mukatsirun, yang fatwanya banyak. Ada yang mutawassitun, yang fatwanya pertengahan, tidak banyak tidak sedikit. Dan ada juga yang kemudian disebut al-muqillun, yang fatwanya sedikit. Ya. Kalau yang mukatsirun, yang banyak fatwanya itu ada 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Umar radhiyallahu anhu, Ali, ya, Ibnu Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Umar. Hanya 7 orang. Iya. Perlu untuk kita garis bawahi yang disebut al-mukatsirun, yang paling banyak meriwayatkan menyebutkan fatwa dari kalangan sahabat, berbeda dengan perawi hadis, ya, berbeda. Kalau perawi hadis itu sekedar meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan dirinya sebagai bagian daripada mata rantai dari sanad hadis, itu perawi hadis. Adapun ini fatwa, ya, sahabat yang memahami Al-Qur'an, memahami sunnah-sunnah Nabi, dan kemudian mengeluarkan fatwa. Ya, berbeda. Jadi al-mukatsirun ini Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ya. Mutawassitun yang pertengahan disebutkan di sini Abu Bakar, Utsman, Ummu Salamah, Anas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, ya, Abu Musa, Jabir, Mu'adz, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman. Itu 13 orang. Ya, selebihnya itu muqillun, yang memiliki fatwa yang sedikit. Ya, Abu Hurairah masuk di mutawassitun. Sedangkan dalam rawi hadis, Abu Hurairah dalam tingkatan pertama, paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi sekali lagi kita sampaikan, ini fatwa dengan perawi hadis berbeda. Kemudian al-fiqhu wal ilmu intashara fil ummah an ashabi Ibnu Mas'ud, bahwa fikih dan ilmu ini bertebar, ya, kepada umat itu pada 4 orang. Pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama Ibnu Mas'ud, kemudian Zaid ibn Thabit, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah ibn Abbas. Ya, 4 sahabat, dan dia masuk dalam mukatsirun, ya, dalam muktsirun yang banyak fatwanya. Dan ini sahabat yang 4 ini juga memiliki tempat yang berbeda dalam penyebaran fikih dan ilmu di tengah umat. Kalau di Madinah, dan di sana juga terbentuk sebuah madrasah, muassasah di sana oleh sahabat yang memang hidup di kota Madinah, dan dia merupakan rujukan dalam fatwa, yaitu 2 sahabat yang tinggal di Madinah, yaitu Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Kemudian di Mekah juga terbentuk sebuah madrasah atau muassasah, yang di mana sahabat yang menjadi rujukan hukum di sana yaitu Ibnu Abbas. Dan di Irak, ya, di Irak, di situ ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Jadi peradaban saat itu terbagi di 3 tempat jemaah sekalian, yaitu Mekah, Madinah, dan Irak. Dan masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda, ya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pun berbeda-beda satu di antara yang lain, sehingga juga mempengaruhi fatwa-fatwa sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Jadi di saat itu peradaban yang sudah agak maju atau disebut dengan kota metropolitan itu di Irak. Ya, di Irak. Di situ Ibnu Mas'ud yang ditugaskan. Kondisinya di Irak tentu berbeda dengan Mekah dan Madinah. Kalau kota metropolitan, perkembangan teknologi mungkin lebih maju dibandingkan daerah-daerah. Ya, jangan jauh-jauh. Kita mungkin di Poleyang, perkembangan bangunan teknologi jauh di atas Makassar, ya. Makassar termasuk kota yang sudah besar. Ya, sama dengan di sana. Saat itu Irak merupakan kota yang penuh dengan masalah. Banyaknya umat Islam yang masuk di sana, yang menjadikan banyak hukum-hukum yang dilaksanakan di sana. Di sana juga banyak sekte-sekte sesat atau aliran-aliran sesat, sehingga di Irak pada saat itu bermunculan hadis-hadis palsu. Untuk apa? Menguatkan sekte-sekte mereka yang sesat itu. Jadi Ibnu Mas'ud di Irak itu dalam memilih dan memilah hadis itu sangat berhati-hati. Para sahabat sangat berhati-hati di dalam memilih hadis. Iya. Artinya dengan banyaknya masalah yang dia hadapi, banyaknya sekte-sekte yang sesat yang dia hadapi, perlu banyak pemikiran yang harus dia keluarkan. Perlu banyak mujahadah yang besar untuk beliau menyelesaikan hukum-hukum yang terjadi di saat itu. Karena ada hukum-hukum yang tidak ada di zaman atau di Mekah dan Madinah, sudah terjadi di Irak. Jadi dia harus mengeluarkan sebuah hukum yang tidak ada di Mekah dan di Madinah, namanya kota metropolitan. Artinya saat itu Ibnu Mas'ud dia harus memakai nalarnya yang kuat, pemahamannya yang kuat terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi kalau di Mekah dan Madinah, ya, sahabat ketika terjadi sebuah masalah, dia bisa mengambil sebuah keputusan dengan mengambil dalil Al-Quran dan hadis secara tersurat. Apa yang tertulis sudah menyelesaikan masalah mereka pada Al-Quran dan hadis. Berbeda kalau di Irak saat itu, sehingga ya butuh nalar, pemahaman ayat yang mendalam, pemahaman hadis yang mendalam untuk mengeluarkan satu hukum yang terjadi di sana. Ya, maka dua keadaan ini, Irak dengan Mekah dan Madinah ini, disinilah terjadi yang dinamakan madrasah ahlul hadis dengan ahlu apa? Ra'yi. Ahlul hadis dengan ahlul ra'yi. Disinilah, ya. Karena di Irak ahlul ra'yi memang karena banyak menggunakan nalar dalam menerapkan hukum. Ya. Bukan berarti tidak memakai dalil-dalil Al-Quran, tetap memakai dalil-dalil Al-Quran, ya, tetapi butuh pengkajian atau nalar yang lebih kuat. Di situ bermuarah dinamakan ahlur ra'yi. Ya. Mekah, Madinah, di situ ahlul hadis. Itu ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, ya. Kita beranjak ke al-fiqh fi asri tabi'in, ya, fikih pada masa tabi'in. Jadi setelah
sahabat, generasi fikih ini dilanjutkan oleh muridnya para sahabat, yaitu para at-tabi'in. Jadi tabi'in ini dia melihat sahabat, dia belajar pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak melihat sahabat, berarti tidak dikatakan sebagai tabi'in. Ya. Dan murid-murid sahabat yang ada di kota Madinah, ya kita sebutkan saja secara cepat. Di Madinah itu murid yang dinamakan at-tabi'in yaitu al-fuqaha'u as-sab'ah. Ada disebut dengan fuqaha'u as-sab'ah. Ada 7 orang fuqaha, itu muridnya sahabat yang ada di Madinah. Ada Sa'id bin Musayyib, ya, Sa'id bin Musayyib, Al-Qasim bin Muhammad, ya, Aisyah, ya, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keponakannya Aisyah, Sulaiman bin Yasar, termasuk al-fuqaha'u as-sab'ah. Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid, Ubaidillah bin Abdullah, Abu Bakar bin Abdurrahman. Ini 7 sahabat, 7 tabi'in, merupakan murid sahabat di Madinah. Salim, kemudian Nafi', kemudian Az-Zuhri, itu ahlu Madinah semua. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ulama-ulama yang selama ini kita dengar tempatnya di mana. Iya, tabi'in. Oh, ini tapi yang dinamakan tabi'in, ya. Zuhri ternyata tabi'in, bukan sahabat. Ya, dia tinggal di Madinah. Kemudian di Mekah sahabat-sahabat Nabi memiliki murid, yaitu Atha, ya, tabi'in. Tawus juga tabi'in, muridnya. Mujahid, kemudian Ikrimah, tabi'in semua, muridnya sahabat yang ada di Mekah. Kemudian di Kufah, di Irak ada 2 kota situ, Basrah dengan Kufah. Kalau Basrah, Hasan al-Basri di situ, tabi'in Hasan al-Basri. Ibnu Sirin juga dari Basrah. Abu Khilabah, Qatadah, itu tabi'in yang merupakan murid sahabat di Basrah. Kufah ada Alqamah, kemudian ada muridnya Alqamah namanya Ibrahim. Kemudian Masruq, ini juga tabi'in, Masruq. Kemudian Ubaidah, kemudian Syuraih Al-Qadi. Ini kita sebutkan secara cepat saja. Kemudian setelah masa itu tabi'in, muncullah masa asru al-madahib, Imam Arba'ah. Ya, setelah masa-masa tabi'in kita akan masuk ke Imam Arba'ah. Masuk marhalah al-madahib, ya, marhalah al-arba'ah. Madhab yang paling diakui hanya 4, ya. Dan 4 ini merupakan penyelamat, ya, Islam sampai hari kiamat. 4 ini yaitu Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Ya. Kalau Abu Hanifah, ikhwas sekalian, ini diperselisihkan oleh ulama tentang apakah dia adalah seorang tabi'in ataukah dia tabi'ut tabi'in, muridnya muridnya tabi'in, ataukah dia tabi'in. Kalau yang 3 ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu dia memang tabi'ut tabi'in. Tetapi Abu Hanifah diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa beliau bertemu dengan Anas ibn Malik, ya, sahabat Nabi yang paling panjang umurnya itu Anas ibn Malik. Ya.
Abu Hanifah beliau lahir 80 Hijriah, kemudian berakhir 150 Hijriah. Artinya umurnya 70 tahun, ya. Kemudian Imam Malik 93 Hijriah lahir, kemudian wafat 179 Hijriah, umurnya 86 tahun. Kemudian Imam Syafi'i 150 Hijriah. Ini lahirnya Imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ialah mati Imam Abu Hanifah, lahirlah Imam Asy-Syafi'i dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Kemudian Imam Ahmad 164 Hijriah, wafat pada tahun 241 Hijriah. Dia berumur 77 tahun. Di antara 4 imam ini yang paling tua, umurnya paling banyak adalah Imam Malik, 86 tahun umurnya baru meninggal dunia. Yang paling cepat Imam Syafi'i, 54 tahun saja umurnya meninggal dunia. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kita bagus kalau ada papan tulis, ada bagang ini yang perlu untuk kita ketahui, tapi tidak apa-apa kita jelaskan saja. Perjalanan 4 mazhab ini, bahwa Abu Hanifah memang dia dikatakan sebagai ahlur ra'yi karena memang dia tinggal di Irak, berguru semua sama orang-orang Irak. Ya, di situ ada tadi Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muridnya Alqamah, kemudian Ibrahim, kemudian Hamad, kemudian Abu Hanifah di Irak, ya. Di Mekah tadi Ibnu Abbas muridnya Amr bin Dinar, kemudian muridnya lagi Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah ini tempatnya berguru Imam Syafi'i. Jadi dia muridnya, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i ke Madinah, ikhwas sekalian, dia pernah hijrah ke Mekah dulu. Ya, ke Mekah, kemudian ke Madinah. Nah, disitulah dia berguru kepada Imam Malik, berguru kitab Al-Muwatta. Nah, jadi ikhwas sekalian, Imam Malik juga dia besar di Madinah dan dia berguru juga di Madinah. Nah, sampai dikatakan bahwa Imam Malik dengan Abu Hanifah itu beda. Imam Malik ahlul hadis, ya. Kemudian di Abu Hanifah ahlur ra'yi. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah. Nah, muridnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Malik ini juga pernah berguru kepada tabi'in secara langsung yang namanya Nafi'. Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Kalau disebutkan bahwa Malik dan ada periwayatan Malik melalui Nafi, kemudian Ibnu Umar, inilah disebut dengan silsilah Az-Zahabiyah, ya. Silsilah keemasan. Jadi sahih betul nih, karena Imam Malik berguru langsung ke Nafi, seorang tabi'in. Artinya ikhwas sekalian, ada hubungan langsung, silsilah langsung dari seluruh tabi'in, ya. Jadi 4 mazhab ini semua ada hubungan secara langsung dan erat sekali hubungannya. Asy-Syafi'i juga pernah bermasalah di Yaman, kemudian dia beranjak ke Kufah, bertemulah dengan Muhammad bin Hasan, muridnya Abu Hanifah, sehingga Imam Syafi'i disebut sebagai sosok ulama atau
imam madhab yang menggabungkan antara ahlur ra'i dengan ahlu al-hadis. Ya, pemahamannya kuat. Ya, karena dia bertemu semua ulama-ulama, pernah di Madinah, pernah ke Kufah, ya ke Irak, dan pernah juga di Madinah. Dan Imam Syafi'i dia muridnya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i. Tidak berguru secara langsung sebenarnya, karena Imam Ahmad memiliki kekuatan hafalan sanad yang luar biasa. Imam Syafi'i kadang berguru kepada Imam Ahmad, tetapi dalam memahami hadis-hadis Imam Syafi'i lebih di atas dibandingkan Imam Ahmad. Ya. Dan Imam Ahmad terkenal juga sebagai seorang imam yang keliling dunia, ya, sehingga dia mampu melihat banyak kondisi dan keadaan dan bisa membandingkan semua madhab-madhab, karena dia merupakan juga imam terakhir dari 4 madhab, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi secara ringkas tentang 4 madhab ini, ya. Jadi ikhwas sekalian, semuanya bermuara kepada 4 sahabat tadi dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun temurun sampai kepada Imam Arba'ah. Jadi kalau ada argumen yang mengatakan bahwa tidak usah kita belajar mazhab, ya, kita langsung belajar saja hadis, karena mereka juga manusia biasa, ya, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kita katakan dia salah dalam memahami permasalahan. Ya. Ini para imam madhab, dia bermuara kepada Al-Quran dan hadis dan pemahamannya para sahabat, para tabi'in. Ya, tidak jauh, tidak keluar dari situ. Memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman ini semua. Inilah dikatakan salaf. Ya, inilah dikatakan generasi salaf, salafus saleh. Jadi ikhwas sekalian, orang yang mengatakan demikian bahwa mereka adalah manusia biasa, apatah lagi kalau kita sebagai pembicara langsung mengatakan demikian, berarti lebih parah kita lebih manusia biasa, tidak seperti mereka, ya, para imam-imam. Hati-hati dalam berargumen. Jadi 4 imam ini ikhwas sekalian akan menyelamatkan Islam sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi itu sejarah singkatnya penjelasan kita. Jadi pekan depan kami coba berupaya akan masuk kepada pembahasan apa ya? Ya, kita masuk pembahasan pekan depan insyaallah tentang 4 imam tersebut, ya, untuk mengenal secara ringkas juga tentang Imam Abu Hanifah, bagaimana dia bermadhab, Imam Malik bagaimana madhab dia secara ringkas juga, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, untuk mengenal para imam arba'ah ini. Ya, dengan kita belajar seperti ini, maksud kami supaya nanti sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengapa kita belajar mazhab. Ya, ini sudah kita bahas secara gamblang bahwa belajar mazhab itu kita belajar pada jalan yang hak. Insyaallah ini semua langsung berhubungan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jalurnya sudah jelas, tabiin, sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Dan belajar mazhab itu akan memudahkan kita lagi dan lebih mengistiqomahkan kita dalam beramal, ya, dalam beramal ikhwas sekalian. Insyaallah karena pembahasannya juga sangat panjang, maka kami tidak membahas sekarang. Kita bahas di pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan kesehatan serta kesempatan untuk bisa melanjutkan materi tentang ini. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di malam hari ini. Semoga Allah memberatkan amalan kita di Yaumil Mizan, ya, karena tidak ada yang sia-sia ketika datang di tempat ini. Ya, semua kita harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah sedikit pun mengharapkan urusan dunia di tempat ini. Dan insya Allah kita pun juga akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena kehadiran kita di tempat yang berkah ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.